Salam Media Sriwijaya. Penyidik dari Subdit Indaksi Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil menangkap pemilik minuman beralkohol ilegal bernama Suliyanto. Bahkan petugas berhasil mengungkap lokasi home industry tersebut di kawasan Jalan Tanjung Api-Api Lorong Balai Transmigrasi Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin Sumsel. Pelaku sendiri diamankan karena memproduksi dan memperdagangkan minuman merek Mansion yang tidak memiliki izin pada Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 pukul 15 WIB. Suliyanto alias Yanto saat diamankan hanya bias pasrah. Pelaku sendiri diamankan saat berada di Pasar Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumsel yang pada saat itu sedang membawa puluhan botol minuman beralkohol ilegal jenis whisky dan vodka sebanyak 30 dus dalam kendaraan roda 4 miliknya di Desa Tanjung Raja Ogan Ilir. Dari pengembangan yang dilakukan polisi diketahui jika pelaku memproduksi sendiri-sendiri minuman oplosan ini di Kabupaten Banyuasin perbatasan Kota Palembang. Petugas yang dipimpin langsung oleh Kasubdit 1 Indaksi Kompol Hadi langsung bergerak cepat ke TKP dan berhasil menemukan tempat pengoplosan milik pelaku. Di tempat pengoplosan tersebut, petugas menemukan peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman oplosan dan beberapa botol minuman yang siap edar. Di antaranya 1.440 minuman merek Mansion House di dalam mobil pelaku, sedangkan barang bukti di TKP kedua di home industrinya petugas menemukan 1.872 minuman beralkohol Mansion House, label vodka Mansion dan whisky, 1 buah Tetmon kapasitas 250 liter dan 1 buah alat pres tutup botol, 6 botol pewarna makanan, 8 jerigen kosong bekas alkohol. Menurut pengakuan pelaku, usaha ini sudah dijalanin 8 bulan, tepatnya bulan Maret tahun 2022, dengan memproduksi minuman jenis Mansion. Dalam 1 bulan pelaku mampu memproduksi kurang lebih 100 dus atau sekitar 4.800. Di mana harga 1 dus berisi 48 botol dijual dengan harga Rp375.000. Sedangkan untuk keuntungan, pelaku berhasil meraup uang sebesar Rp75.000 per dus. Sehingga setelah dikalkulasi selama 8 bulan mencapai Rp60 juta. Minuman beralkohol ini didistribusikan oleh pelaku di berbagai daerah selain Kota Palembang, juga di daerah Ogan Ilir, Muara Enim, Pagar Alam dan Musi Banyuasin hingga luar Sumsel. Cara pengolahan minuman beralkohol ini, pelaku menggunakan air galon isi ulang dicampur alkohol 75% dan pewarna makanan yang kemudian bahan tersebut dimasukkan ke botol yang dibeli dari tempat jual beli botol bekas, sedangkan label dipesan dari Jakarta. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Klub malam atau pedagang di kaki 5. Kenapa nggak nyoba yang toko besar atau apa gitu, Pak, hiburan malam? Nggak sesuai, Pak, nggak bisa. Oh, nggak sesuai. Sampaikan Bapak Kapolres tadi berawal dari ungkap kasus yang kami lakukan dari Subdit 1 Indaksi, di mana kita mengungkap seperti halnya yang kemarin sudah 3 kali kita mengungkap. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Pimpinan saat ini, kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kenapa kita gencar melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku home industri miras ini, karena kami juga ingin melindungi keselamatan dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita mencegah tindakan anarkis daripada pengguna atau yang menikmati miras ini, sehingga kita selalu selektif terhadap peredaran miras ini, dari perizinannya sampai dengan pembuatannya. Kami selektif. Selain itu juga kita memberikan edukasi, baik menggunakan media online maupun media cetak. Kita selalu menggunakan itu untuk media supaya masyarakat bisa memahaminya. Lanjut ke kasus yang kita ungkap, ini berawal dari rekan-rekan kita di Subdit 1 mendapat informasi adanya peredaran miras merek Mansion House. Selanjutnya kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita tangkap di kendaraan dengan BP 1.600 botol. Dari situ kita kembangkan kembali dan akhirnya alhamdulillah dari nomor handphone yang percakapan WA yang didapat dari supir, kita dapat bahwa ternyata penjualan miras ini dibuat sendiri. Dan di Desa Gasing kita kembangkan sana dan alhamdulillah seperti yang rekan-rekan lihat semua, bahwa kita bisa mengungkap home industry yang dilakukan oleh saudara tersangka yang saat ini ada di tengah kita.
kita ungkap dan kita kembangkan. Semuanya sudah kita sita, hampir 6.000 botol dari pengungkapan yang pertama dan kedua. Saat ini adalah pengungkapan yang menurut kami lebih alhamdulillah cukup besar. Untuk itu saat ini sesuai dengan sampaikan Bapak Kapolres tadi, kita juga menerapkan terhadap tersangka Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan. Nanti kita seperti yang tersangka yang sudah P21, kita akan segera limpahkan berkas ini ke JPU. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita segera limpah ke JPU. Tapi yang bisa kami sampaikan bahwa mudah-mudahan dengan pengungkapan yang ketiga kali ini, Sumatera Selatan akan terbebas dari peredaran miras yang bukan pada tempatnya atau yang memalsukan, sehingga masyarakat mungkin yang masih menikmati bisa terselamatkan dari ancaman bahaya risiko meninggal dunia dari miras yang kandungannya tidak sesuai dengan komposisi yang ada. Demikian yang dapat kami tahu. Beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan termasuk ke Bangka juga sudah ada yang dijual. Kalau untuk bahan bakunya sendiri seperti botol dan bahan yang untuk dicampurkan komposisi itu berasal dari mana? Menurut informasi dari tersangka, dia dapat dari Jakarta, sama yang dengan pengobatan satu kedua itu botol-botol bekas dengan kalau cetaknya dia pesan cetakannya, nah itu cetakan yang ada dia buat sendiri, sehingga dia membeli dari yang sudah ada tempat di Jakarta untuk membeli botol-botol bekas ini. Pengakuan dari tersangka itu belajar dari mana ya? Dari Jakarta. Belajar otodidak. Belajar otodidak. Omsetnya berapa dari per bulan ya? Udah 8 bulan ini operasi ini. Rata-rata omsetnya berapa? Kurang lebih 300 jutaan.